Nah, kalau misalkan kalian masih ingat ya bahwa gue ada membahas ya, kalau misalkan rebound Bitcoin bisa sampai 66, 67 ya, bahkan 68 ribu ya, mungkin ada possible untuk reversal bisa terjadi untuk Bitcoin, dan maybe bisa aja kita ngelihat new all time high lagi teman-teman ya untuk Bitcoin ya, dikarenakan pump ini cukup lumayan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa alternatif ya, beberapa sumber yang lain yang gue lihat kenapa kenaikan Bitcoin nggak selaras dengan indikator yang kita akan bahas ini, teman-teman. Jadi, possible nggak kalau misalkan pump yang kita alamin sampai ke 68K ini bisa jadi hanyalah sebuah manipulative action, yaitu bisa juga, teman-teman ya. Itulah yang akan kita bahas di video kali ini, dan dengan alasannya kenapa, teman-teman ya. Ada satu big warning sign yang gue pengen bahas di video kali ini gitu ya. Nah, sebelum itu ya, kalian bisa lihat ya, di sini gue ada kasih another entry, teman-teman ya, untuk altcoin ya, another short entry, risk reward 1/6 ya, jadi baru aja tadi yang udah ngikutin VIP group gue ya, jadi mungkin udah entry dari tadi siang gitu ya, karena saat ini kita udah ongoing profit ya statusnya untuk with USD ini, teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen outlook yang bener-bener terupdate ya, karena gue kan nggak bikin video tiap hari juga ya, kalian bisa join VIP group ini, dan ini juga gratis gitu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Kebetulan untuk sebulan ini gue lagi ada campaign, teman ya. Dan hanya dengan deposit 1000 USDT aja di sini ya, kalian bakalan dapetin 15 USDT gratis, teman ya. Jadi ini uang 200 ribuan, ini benar-benar gratis. Hanya dengan deposit, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Jadi kalian nggak perlu trading, nggak perlu ngapa-ngapain, kalian bisa dapetin 200 ribu lebih hanya dengan deposit melalui BingX, teman ya. Kalau kalian ngelakuin aktivitas lain, kalian trading lagi ya, kalian bisa dapetin 25 USDT lebih lagi ya. Kalau misalkan volume kalian mencapai kumulatif tertentu ya, kalian bisa dapetin banyak lagi nih, teman ya. Dan ini khusus hanya untuk sebulan ke depan ini. Jadi ini juga menjadi salah satu persyaratan ya untuk bisa masuk ke dalam VIP group gua, teman ya. Jadi selain kalian daftar, teman ya, kalian menyelesaikan tugas ini ya, yang ini sih benar-benar enak banget gitu ya, karena hanya dengan deposit aja kita bisa dapetin 15 USDT gratis, tetapi ini khusus untuk link referral gua, teman ya. Jadi kalau misalnya kalian udah menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya, entah hanya deposit aja ya, kalian bisa tinggal DM admin untuk bisa dimasukkan ke dalam VIP group gua. Nah, teman, sebenarnya salah satu big concern yang pengen gua kasih tahu gitu ya adalah mengenai market saham, teman ya. Jadi seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa market saham dan market crypto itu biasanya satu arah, teman ya. Jadi positively correlated gitu. Ibaratnya ketika harga Bitcoin naik, teman ya, dari contohnya ini dari akhir 2022 ya, dari 20.000 ke 72.000 ya, jadi udah 1,5 tahun lebih gitu ya, Bitcoin mengalami kenaikan ya. Ini juga sama, teman ya, saham juga dari akhir 2022 nih, kalian bisa lihat ya, dari Desember 2022 sini, dari 3.800 ya, SPX di sini ya. Ini adalah indeks buat saham ya, XPX ini ngambil rata-rata 500 perusahaan terbesar lah, teman ya, dari global gitu ibaratnya ya. Jadi dia mengalami kenaikan juga gitu ibaratnya ya, dari level 38 ke level 5.600 gitu, teman. Jadi itu sebabnya kenapa kita bilang ini positively correlated, teman ya, karena ketika Bitcoin naik gitu ya, si SPX ini juga mengalami kenaikan. Cuman lately, teman ya, dalam beberapa minggu belakangan ini gitu ya, kayak ibaratnya kayak 2 bulan belakangan ini lah ya gitu ya, ada beberapa kejanggalan gitu ya. Let's say ketika si Bitcoin turun dari bulan Juni ya, dari 70k ke 53k, dia malah masih naik gitu ya. Dan satu hal yang menarik gitu ya, bahwa dari tanggal 15 Juli teman ya, jadi ini satu candle melambangkan satu minggu ya, 15 sampai 22 Juli dia mengalami bearish engulfing, teman ya. Dan kalau misalkan kalian sering trading ya, kalian udah ngerti baca candlestick, pasti kalian tahu bahwa candle bearish engulfing ini, teman-teman ya, jadi ada satu hantaman candle merah yang melewati candle hijau sebelumnya, teman-teman ya, di minggu yang sebelumnya ya, hantaman keras ke bawah. Ini adalah salah satu pertanda reversal, teman-teman ya. Jadi pertanda reversal ini nggak pasti, tetapi maybe memiliki probability sekitar 60-70%, teman-teman ya. Jadi dari bearish engulfing ini biasanya diikuti oleh trend continuation, tetapi udah trend reversal ya, ibaratnya udah trend ke bawah, teman-teman ya. Kelanjutannya adalah dia bakalan lanjut koreksi and then lanjut turun. Jadi bearish engulfing ini biasanya menjadi permulaan untuk koreksi, teman-teman ya, pada pasar saham, teman-teman ya, ataupun ya pasar lainnya gitu ya. Kalau terjadi bearish engulfing di kripto, ya udah ini menjadi pertanda reversal juga, teman.
Contoh nyata ya udah sering terjadi gitu ya. Contohnya aja misalkan ini sih nggak gitu kelihatan sih bearish engulfingnya. Contohnya yang ini teman-teman ya. Balik lagi di tanggal 31 Juli tahun 2023 untuk pasar saham. One bearish engulfing di sini ya, diikuti oleh continuation teman-teman ya. Kita lanjut turun dari 4.500 menuju ke 4.100 teman-teman ya. Another bearish engulfing happen at the top again di tanggal 3 Januari tahun 2022 yang ini menandakan another peak buat pasar saham teman-teman ya. And then kita mulai mengalami big downtrend ya sekitar setahun lebih dari 4.700 level menuju ke 3.500 level teman-teman ya. Jadi udah ada bukti nyata teman-teman ya. Di sini gua kasih lihat di sini yang di tahun 2022 awal dan yang ada di tahun 2023 bulan Juli, dua kali bearish engulfing teman-teman ya, yang kurang lebih berada di top teman di sini ya. Ini kan mengalami koreksi sekitar 2 bulan lebih teman ya. Jadi ini bisa jadi another bearish engulfing terjadi, possible untuk another trend continuation towards the downside gitu. Jadi apa yang pengen gue bahas adalah kayaknya udah kebentuk nih teman-teman ya, topnya dari pasar saham, dan pasar saham mengalami penurunan dari seminggu terakhir, tetapi pasar Bitcoin malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir ini plus 12%. Nah ini menurut gue adalah salah satu big warning sign yang perlu kita perhatikan gitu ya. Karena apa? Karena dalam seminggu belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini ada korelasi yang negatif antar kripto dengan market saham gitu ya. Jadi ini kenapa pasar saham turun tetapi malah kripto naik gitu. Ibaratnya kan udah mulai negatively correlated gitu ya dalam beberapa bulan belakangan ini. Jadi ini bisa menjadi big warning sign juga teman-teman ya. Yang pertama adalah bearish engulfing dari market saham ya yang menjadi potential top gitu ya di area level 5.600 ini ada possible top teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lanjut turun di sini teman-teman ya untuk SPX teman-teman ya, mungkin ini bisa berdampak juga gitu ya ke pasar kripto teman-teman ya. Jadi bisa jadi ya kita udah mulai ngikutin teman-teman ya, ibaratnya udah mulai ngikutin pasar saham. Karena apa? Karena ya dalam beberapa bulan ini ya kita ngelihat nih pasar saham naik gitu ya, tetapi kripto turun dari 70k ke 53k. Cuman sekarang gitu ya, dengan adanya rebound yang kita alamin, jadi Bitcoin udah back ke area 68.000 gitu ya. Jadi ini ibaratnya udah dibikin balance lah teman-teman ya. Ibaratnya udah dibikin seimbang teman-teman ya. Jadi karena kemarin kita sempat negatively correlated ya, di mana Bitcoin drop dari level 71.000 sampai all the way ke level 53.000. Sementara di tanggal yang sama dari tanggal 7 Juni sampai ke tanggal 5 Juli, apa yang kita lihat ya dari tanggal yang sama di pasar saham teman-teman ya, dari tanggal yang sama kita mengalami kenaikan teman-teman sini. Jadi kita mengalami kenaikan sementara Bitcoin mengalami penurunan teman-teman ya. Dari 72 ke 53 Bitcoin turun and then pasar saham naik teman-teman ya. Jadi udah mulai negatively correlated. Nah, saat ini kita udah dibikin balance gitu. Ibaratnya pasar saham udah turun tetapi si BTC ini udah naik gitu ke level 68.000. Jadi ya kayak ibaratnya udah dilunasin teman-teman ya. Oke, pasar saham dibikin turun ya setelah mengalami kenaikan kemarin, Bitcoin udah dibikin naik setelah mengalami penurunan kemarin, dan saat ini kita berada di titik yang kurang lebih sama. Jadi ibaratnya udah impas gitu teman-teman ya. Pasar saham udah di level 5563, udah terkoreksi, Bitcoin juga kemarin udah oversold dan saat ini udah berada di area yang udah lumayan stabil lagi, udah kembali rebound ke 68.000 lagi. Jadi saat ini teman-teman ya, posisi dari si saham dan si kripto ini udah di level yang sama teman. Nah, kalau udah di level yang sama, apa yang pengen gue utarain teman-teman ya? Jadi kalau misalkan kita udah di titik yang kurang lebih sama, itu artinya ketika si pasar saham mulai turun ya, maka kita akan mengalami penurunan juga untuk Bitcoin gitu ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Nah, jadi gampangnya gini gitu ya, kalau misalkan kalian masih mungkin kurang paham gitu ya. Ini kita bisa anggap teman-teman ya, kita let's say teman-teman ya, ini kita lihat di SPX di tanggal 17 Juni ya. Nih kalian bisa lihat ya, di tanggal 17 Juni SPX mengalami kenaikan nih ya. Jadi dia mengalami kenaikan, dia closing di sini teman-teman ya, itu level berapa? Di level 5468 teman-teman ya, 5468 untuk pasar saham. And then saat ini kita balik ke Bitcoin di tanggal yang sama, kita ngelihat Bitcoin ada di level saat ini teman-teman ya, yaitu di level berapa? 66.000 juga teman-teman ya. Jadi di tanggal 17 Juni kita ada di level 66.000 teman-teman ya, yaitu level kita saat ini ya. Jadi di tanggal 23 Juli sekarang, ini levelnya sama dengan yang ada di tanggal 17 Juni kemarin. Sementara untuk SPX ya di level saat ini ya 5562 ya, dan kalian lihat ini di 5466 gitu ya.
Ini kan jaraknya nggak beda jauh gitu teman ya. Nah, garis ungu yang kalian lihat di atas ini adalah garis untuk SPX ya di level 5564 yaitu di level saat ini. Sementara ini adalah tanggal 17-nya teman. Tanggal 17-nya dia di 5480. Jadi ibaratnya ini adalah levelnya BTC teman di bagian 5475 ini. Ini adalah levelnya SPX atau pasar saham di level 5558 ini. Karena BTC di level 66.000 saat ini itu sama dengan SPX ada di level 5467 atau garis bawah yang kalian lihat ini ya, warna ungu ini ya. Jadi sebenarnya pasar saham di sini, BTC ada di sini, ini tuh udah ibaratnya udah nggak beda jauh teman-teman, udah nggak jomplang-jomplang banget gitu ya. Nggak kayak kemarin ketika SPX naik sampai 5675 di sini ya. Sementara kripto ini turunnya dalam banget ada di sini teman-teman di level 54-53 gitu ya. Jadi itu kan benar jomplang banget karena ini new ATH, ini malah new all time low gitu ya. Cuman saat ini udah dibikin balancing gitu temen ya. Pasar sahamnya turun, kriptonya udah naik. Dan saat ini kurang lebih levelnya udah ya bisa dibilang udah bisa sama lah temen ya. Jadi yang menjadi concern gue adalah temen ya, karena kita tahu bahwa pasar saham dan Bitcoin positively correlated temen ya. Jadi mungkin dalam minggu ini kalau misalnya kita ngelihat another continuation downtrend untuk SPX ini bisa menimbulkan teman-teman efek downtrend juga untuk kripto atau untuk BTC. Dan selain dari possible top ya yang kita alamin dari SPX ya, saat ini kita juga ngelihat adanya possible top teman-teman untuk BTC ya di area level 67 sampai 68.000 ini. Karena dari beberapa hari ini kita ngelihat teman-teman Bitcoin udah mulai konsolidasi dan kayaknya udah nggak kuat naik nih gitu ya. Yang pertama kan kita ngelihat ada indikasi di sini ya, RSI-nya makin turun di sini ya. Kalian lihat RSI-nya ke bawah seperti ini, tetapi harganya ini makin lama makin naik. Dan kita masih nggak berubah teman-teman bahwa ada CME gap ya, itu kalian bisa tonton di satu video sebelum ini aja. Itu gua ada membahas mengenai possible gap di area level 58.59.000 untuk Bitcoin dan ada possible untuk Bitcoin bisa menyentuh ke area level tersebut gitu ya. Maybe possibility-nya bisa sekitar 60% chance lah gue bilang ya. Meskipun dari historical data secara CME gap rata-rata dia memang bakalan fill dengan chance yang lebih besar lagi, bahkan 80-90%. Biasanya dia bakalan fill in the gap, dan kalau misalnya kita bakalan fill in the gap ya berarti Bitcoin akan menuju ke level 59.000. Dan logikanya kalau misalkan Bitcoin menuju ke level 59.000 yang udah di pump sampai ke 68.000 untuk Bitcoin, buat dia balik lagi ke level 59.000 dan turun lagi teman-teman menuju ke area 61.8 ini teman-teman. Ini menurut gua sih agak kurang baik untuk si BTC teman-teman ya. Jadi ada possible untuk another continuation buat downtrend teman-teman, apalagi kalau misalkan pasar saham ini ikut tertekan lagi dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan kemudian, ini bisa berakibat fatal juga untuk Bitcoin teman-teman ya. Dan kita masih on ice dengan long term target kita ya, yaitu yang pertama kalian udah tahu yang udah gue bahas berulang kali, 50k untuk Bitcoin ini masih belum kejadian teman-teman ya. Terakhir cuma sampai 53 dan kita masih konsisten dengan target yang kita bicarakan 50k atau bahkan di bawah 50k gitu ya. Ini adalah possible salah satu worst case scenario di level 40k yang pernah kita bahas juga gitu. Alasannya kenapa ya kalian bisa tonton di beberapa video yang lalu. Jadi ya itu udah gue bikin video terpisah teman-teman ya, dan kalau buat dibahas lagi itu bakal panjang banget gitu ya. Jadi maybe the next time teman-teman ya kita akan membahas mengenai Elliott Wave lagi. Sekali lagi teman-teman ya, yang kalian tahu teman-teman ya, kita pernah membahas wave untuk ABC ini ya, dan C ini belum terjadi. Kalau misalkan C ini terjadi possible 48.000 atau 50.000 untuk Bitcoin gitu ya. Kalau misalkan wave C ini bakalan kejadian gitu. Dan saat ini kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin naik tetapi pasar saham turun, ini menurut gue sih ada big tanda tanya gitu ya. Jadi ya kita lihat aja lah teman-teman ya, kalau misalkan si SPX ikutan turun lagi, menurut gue ini akan berefek juga pada Bitcoin gitu teman-teman ya. Paling itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya maybe kita bisa ngelihat area top resisten teman-teman ya di level 68.000 ini. Dan possible kita bisa lanjut continuation turun teman-teman, mungkin fill in CME gap kita naik lagi, and then kita menuju ke wave C berikutnya yang udah kita bahas ya. Jadi ini yang A, habis itu ini yang B ya, ini rebound yang B yang ke 68.000, and then yang ke C ini mungkin minimal 48.000 sampai mendekati 40 ke awal gitu. Itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.